Pak Gem kemarin memberi tugas saya minggu yang lalu, tapi kok sampai kemarin saya belum dapat. Sampai saya tanya ke Bu Media kok aku belum dapat ya pesan firman, apa ya? Saya tanya juga ke Kak Intan, doa aja Bu, nanti yang bicara Tuhan Yesus, katanya gitu. Terus saya hanya minta ampun sama Tuhan, Tuhan kok belum dapat juga apa Tuhan, saya bilang gitu. Firman ini kok belum sampai, udah saya pelajari, udah saya dengerin khotbah, udah saya pelajari firman kok masih belum aja. Akhirnya baru, Kamis itu baru cuma dapat gambaran. Kamis malam dapat gambaran, kemudian pada hari Jumat malam itu cuma saya hanya dibilang, udah istirahat aja kata kamu lelah. Akhirnya baru Sabtu pagi. Ini pun ya saya percaya ini adalah berkat Tuhan ya, di mana Tuhan sudah nyatakan saya dapat pesan Tuhan tentang kasih Tuhan tidak terbatas oleh ruang, gerak dan waktu kita. Itu dahsyat ya. Kalau untuk saya sih luar biasa ya. Kasih Tuhan nggak bisa terbatas, kasih Tuhan tidak bisa diukur, kasih Tuhan tidak ada yang kita perkirakan. Dia luar biasa. Lalu bagaimana kasih itu bisa bekerja? Ternyata kasih Tuhan itu memang memiliki kekuatan yang dahsyat luar biasa. Seperti Pak Gem juga nyatakan bahwa kasih itu adalah cinta kepada Tuhan. Ini bahasa ini adalah kasih yang secara Kristen, secara iman Kristen kita. Ini adalah kasih cinta kepada Tuhan dan sesama manusia. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah biasa ya tentang arti kasih ya. Mungkin Bu Fitri juga ya, kasih itu udah tahu ya. Terima kasih, puji Tuhan. Kasih itu adalah kita mengasihi, melayani Tuhan, merendahkan hati, mau berkorban. Saya ngerasain ini luar biasa loh. Tuhan luar biasa. Sampai saya bisa menangis kemarin minggu. Mungkin karena terbendung oleh masalah persoalan Tuhan. Siapa aku? Saya bilang, saya gak kuat, saya bicara Pak Gem, saya nangis ke belakang. Akhirnya saya panggil Cece Santi tolong doakan saya. Saya hanya merenung, saya nangis sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya sampai saya bilang terima kasih Tuhan dengan masalah ini, dengan persoalan ini, saya boleh bangkit. Tuhan hanya bilang, ampuni. Oke Tuhan siap, saya mengampuni, saya minta ampun sama Tuhan, saya mengampuni dan luar biasa, kasih Tuhan terbuka untuk saya, sorga terbuka untuk saya dan saya percaya, sorga juga terbuka bagi Bapak Ibu semua di sini. Sorga terbuka, terutama adalah kita harus berani melakukan kasih. Harus berani dan harus bisa. Jangan hanya di mulut, jangan lip service. Maaf ya, mungkin saya sering bercanda dengan Bu Fitri, dengan Bu Media, tapi sering di malam hari saya selalu diingatkan oleh Roh Kudus, tadi bahasamu salah. Saya langsung tunduk di bawah kaki Tuhan, Tuhan ampuni aku. Saya minta ampun, saya berdoa minta ampun, bereskan hatiku, bereskan aku Tuhan, supaya aku tidak bisa menjadi berkat kemuliaan Kristus bagi banyak orang, bereskan. Nah di situ, tapi sering juga diingatkan gini, jangan saat setiap kamu bersalah minta ampun, kemudian besok bersalah lagi minta ampun, salah bicara atau mungkin salah dalam perkataan, lalu terus minta ampun. Tapi saya terus minta ampun, bereskan saya Tuhan. Tapi puji Tuhan, sedikit demi sedikit saya percaya ada pemulihan. Pemulihan bagi diri kita, pemulihan bagi sesama, pemulihan bagi keluarga, dan pemulihan bagi siapa orang yang kita temui. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam firman. Saya akan membawa berkat firman ini yang Tuhan berikan, yaitu di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 10. Langsung dibaca aja ya. Oke, terima kasih Dedi. Oh iya. 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2. Ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Amin. Kemudian ayat ketiga, kita lanjut aja terus ya. Ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih,
sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Amin. Kemudian intinya di ayat keempat. Ayat 4, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak megahkan diri dan tidak sombong. Ayat 5. Ayat 5, ia tidak melakukan apa yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpang kesalahan orang lain. Ayat 6. Ayat 6, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ayat 7. Ayat 7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Lanjut ayat 8. Ayat 8, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, basaro akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ayat 9. Ayat 9, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Ayat 10. Ayat 10, tapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Amin. Kemudian bisa dilanjut dengan ayat 13. Ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan mengajarkan saya, ini luar biasa sampai saya nangis. Sampai saya nangis. Terus, oh luar biasa. Aku belum ada kasih yang Tuhan ajarkan ini belum penuh di dalam aku. Tapi Tuhan ajarkan luar biasa di sini. Sampai dia nyatakan di sini, ini adalah surat ini adalah yang menulis di Korintus ya, di Korintus ya. Paulus menulis surat kepada Korintus. Korintus itu kota yang terkenal ya, orang yang kaya, tapi mungkin dalam budayanya mereka orang high ya Pak Gem ya. Dia orang besar, terus tapi juga mereka dalam kehidupan sehari-harinya mungkin karena merasa orang kaya ya, orang hebat ya. Dalam kehidupan sehari-harinya tuh nggak mengandalkan budaya, kebenaran. Lalu Paulus memberikan penjabaran di sini pada saat dia menyatakan tentang kasih, dikatakan ini, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang gemerincing. Waduh, percuma ya kalau kita nggak punya kasih. Benar, nggak punya kasih itu sama dengan gong gemerincing, cuma mulutnya aja indah manis, indah dan manis. Tetapi dalam sikap kehidupan kita kalau tidak punya kasih, lu gue. Lu nyakitin gue, ya gue juga harus sakitin lu. Tes. Ya, makasih Pak Gem. Shalom, saya ulangi lagi ya. Gemeter juga ini. Ya, kembali ya. Jadi artinya sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ini kadang-kadang sering sekali saya rasakan. Ngomongnya oke, ngomongnya firman, tapi dalam perilaku kadang-kadang salah. Maaf ya Pak Gem, kemarin saya juga salah dalam bicara ya Pak Gem. Salah dalam masakan bumbu. Maaf, saya ditegur sama Roh Kudus sampai rumah bicara, makanya terus langsung suruh kebas-kebas. Saya padahal nggak sengaja bicara itu, ya sepertinya pede aja bahasa itu, tapi loh kok salah, saya bilang gitu. Loh kok bahasanya salah gitu, kalimat ucapannya salah. Jadi saya disuruh kebas-kebas, jadi pas turun dari mobil Pak Gem sama Bu Gem, saya suruh kebas-kebas. Terus saya minta ampun, kemudian di rumah juga diingatkan Tuhan untuk minta ampun. Jadi selama ini Tuhan mengingatkan kita untuk bisa berbicara dengan santun. Ya, berbicara dengan santun dalam menghadapi siapapun, baik orang yang rendah, baik yang orang yang biasa-biasa saja, atau juga bagi orang yang mungkin sederajat atau yang di atas kita. Kita harus memiliki hikmat. Caranya gimana? Kadang-kadang kita keceplosan, kadang-kadang kita disalahkan, kadang-kadang kita baru berbicara ini kok salah, kadang-kadang kita didiemin, kadang-kadang bahkan kita pernah diusir. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Kalau lewat ini, kasih-Mu sempurna di dalam aku. Terima kasih Tuhan. Kalau lewat masalah persoalan ini, kasih-Mu luar biasa terjadi buat aku. Bagaimana untuk Bapak Ibu dan semuanya, saudara semuanya? Siapkah kita menjadi seperti itu?
yang mungkin diusir, yang tidak dianggap, yang orang remeh, orang biasa-biasa aja, itu udah saya lakukan dan saya alami. Saya terima kasih. Saya hanya nangis di hadapan Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi ini adalah untuk mematikan kedaginganku, supaya perasaan ini tidak ditonjolkan, tapi adalah perasaan Kristus. Lewat seperti ini adalah pembentukan buat aku, untuk aku bisa menjadi serupa segambar dengan Allah. Memang aku gak bisa bicara apa-apa, tapi lewat doa. Saya hanya doa, terima kasih Tuhan, aku merundukan adanya keselamatan. Bukan buat saya saja, tapi buat keluarga, buat orang-orang di sekitarku, buat tetangga kiri kanan depan belakangku, buat dimanapun aku lagi berada. Yang masih Tuhan percayakan menginjakkan kaki di bumi. Mungkin di wilayah lain, atau di mana saat aku sedang naik kereta, atau saat aku sedang naik Jaklingko, atau saat aku sedang naik ojek. Saya pernah kemarin bersaksi juga dengan Tuhan, dengan Pak Gembugam. Waktu itu saya sedang doakan untuk keselamatan bagi tukang ojek. Saya bilang Tuhan tutup bungkus, saya bilang tutup bungkus terus ya. Saya rindu, memang maaf ya Pak Gembugam juga semua. Saya rindu banyak adanya pertobatan. Tuhan, saya bilang gitu. Ini mungkin perasaan Tuhan. Saya rindu sekali dengan adanya banyak pertobatan. Baik orang-orang keluarga kita yang sudah mengenal, tapi dia mengabaikan kasih Kristus, pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Bahupun bagi mereka yang sudah kenal, tapi sengaja menyingkir. Atau bahkan sama sekali yang belum mengenal, yang belum tahu, yang belum bisa percaya siapa Yesus. Itu kerinduan aku. Biarlah kiranya Bapak Ibu di sini juga memiliki kerinduan itu ya. Bukan saya sebagai teladan, tapi Kristus yang teladan. Mungkin Kristus yang menegur saya, Tuhan Yesus yang menggerakkan saya untuk berdoa. Nah waktu itu saya berdoa untuk tukang ojek, di perapatan sini yang dekat sini ya. Di perapatan langsung saya mau disalip sama mobil, terus sama motor lagi, hampir mau jatuh. Haleluya Tuhan Yesus, saya bilang begitu. Terus langsung saya saat berdoa itu langsung berhenti. Saya bilang Tuhan ampuni aku, saya bilang gitu. Jamah lawat dia ya Bapak, ampuni aku. Saya diajarkan Pak Gembugam juga, Bu mungkin itu teritorialnya. Lingkungan itu, saya juga waktu itu sempat berdoa Tuhan jamah, Tuhan lawat Tuhan, kami ikat semua roh teritorial yang ada di sini. Ya mungkin dia kecelakaan atau apa, saya bilang gitu. Tapi sekali lagi saya doa untuk tukang ojek itu, supaya dicukupkan jasmani rohaninya, kebutuhannya, diselamatkan keluarganya, diperdamaikan dengan Tuhan. Hanya itu, dan puji Tuhan saya bisa tiba di sini dengan selamat. Haleluya. Nah kembali kepada kasih ya. Kasih itu adalah perasaan sayang, cinta terhadap seseorang atau sesuatu. Bapak Ibu pasti tahu ya, apalagi Pak Yogo ya udah tahu ya. Iya, puji Tuhan. Ya. Jadi kasih Kristus itu saya dapat dari Tuhan ini seperti ini. Kasih yang tidak ada, kasih itu adalah tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Percaya enggak Bapak Ibu? Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Itu adalah kasihnya Kristus kepada kita. Percaya enggak? Amin, amin. Jadi enggak ada. Kenapa kok bisa sampai terjadi, sampai kita terpisah dari kasih Tuhan? Itu karena salahnya kita, egonya kita, sombongnya kita, pemikiran kita, keangkuhan kita. Nih gue sekolah tinggi nih, gitu. Ya, nih gue udah pengalaman banyak nih. Nggak mungkin kayak gitu. Terus kita menghadapi orang yang bersalah pada kita, bukannya dengan kasih, tapi malah dengan ocehan yang luar biasa. Saya banyak belajar dari Tuhan. Tadinya mungkin kalau saya lagi ditegur, saya bilang gini, sombong banget sih dia lo ngomong gitu. Ya, saya selalu gitu. Saya selalu jawab. Selalu jawab setiap pertanyaan, saya jawab pertanyaan. Tapi di sini dengan ajaran Tuhan, saya belajar di Chosen Generation melalui hambanya Pak Gem dan Bugem, banyak sekali saya dikoreksi Tuhan. Dan puji Tuhan, banyak sekali yang dimatikan kedagingan saya. Walaupun mungkin sedikit demi sedikit, step by step. Saya percaya Bapak Ibu Saudara di sini juga mengalami seperti itu ya. Ada kematian daging, tapi ada kuasa roh Allah yang hidup di dalam kita. Jadi kita terus undang hadirat Allah, kita undang Roh Kudus untuk apa? Untuk tinggal di dalam kita, berkuasa di dalam kita, berdaulat di dalam kita. Saya akui memang saya gak mampu apa-apa. Saya akui, dulu saya minder banget. Saya akui, apalagi setelah suami saya meninggal, saya minder banget, gak bisa apa-apa. Semuanya blank. Semuanya blank. Tapi di sini saya diajar untuk bisa bangkit. Karena kalau minder itu ternyata adalah kuasa roh jahat juga.
di mana itu adalah dosa, bagian dari dosa. Ngomong jorok juga bagian dari dosa, mengumpat-ngumpat juga bagian dari dosa, berbohong juga bagian dari dosa. Banyak sekali kedagingan itu, dosa-dosa kedagingan. Jadi saya minta sama Tuhan, Tuhan beresin lebih lagi. Ambil alih hidupku, ambil alih panca inderaku, ambil alih seluruh bagian organ tubuhku. Karena tubuh ini bukan milikku lagi, tubuhku sudah dibayar lunas oleh darah Yesus di atas kayu salib. Begitu juga untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, katakan bahwa saya bukan milikku lagi. Kalaupun tadi aku melakukan yang salah, Tuhan aku minta ampun. Karena tubuh ini udah dibayar lunas, gak ada yang bisa membayar, udah deh gue tebus deh lo, gak mungkin. Walaupun lo bilang udah dibayar lunas oleh darah Yesus di atas kayu salib, gue tebus deh lo deh, sini gue bayar. Udah gak usah ngikut percaya Yesus, percaya aja sama yang lain. Secara dunia, yang kita belum mengenal Kristus pasti akan tergiur. Apalagi dibayar dengan uang. Waduh ya. Namanya uang, itu modal dari segala-galanya. Dan kadang kita tergiur oleh itu. Walaupun kita udah percaya Yesus, aku sudah milik Kristus, aku sudah dibayar lunas oleh Yesus. Tapi kita masih tergiur dengan uang. Jangan terjadi di sini ya Bu. Kalau saya memang lagi nggak ada uang, jadi saya bisa ngomong gini. Tapi ya walaupun nanti ada uang, Tuhan memberikannya. Kenapa bisa kondisi seperti ini? Tuhan memberikan sedikit demi sedikit. Saya diajari untuk apa? Untuk bisa mengelola. Ini kelihatan pengalamannya. Mengelola. Kalau aku ada uang, bolak-balik aku beli ini, beli itu. Kadang-kadang juga maaf, bukan sombong. Bukan sombong dan Saya sering kadang-kadang ada belas kasihan yang luar biasa kepada aku harus ini gitu. Tapi Tuhan ajarkan, ini maafnya pengalaman saya bugem. Tuhan ajarkan belajar untuk apa mengelola. Kedua, pada saat-saat terhimpit, kamu tidak ada uang. Pada saat-saat terhimpit, tidak ada pemasukan, kamu ada dana. Aku diajarin itu. Jadi gimana Tuhan, dananya juga cuma segini, saya bilang gitu ya. Kamu simpan dulu. Tapi ternyata itu benar, saya bisa lakukan sampai saat ini. Saya bisa datang pulang pergi ke gereja, saya bisa pelayanan di Iktus. Itu semua karena kasih karunia anugerah Tuhan yang luar biasa. Juga ada tangan-tangan yang Tuhan gerakkan untuk memberkati saya. Itu luar biasa, makanya saya bilang jangan takut kalau gak punya uang. Jangan takut kalau masih sampai saat ini ya, kita masih merasakan sakit di badan kita. Ini contohnya saya, maaf ya, saya pernah kena cancer stadium 3. Mungkin kalau orang lain udah ngeri banget. Saya waktu itu juga bingung, tapi Tuhan luar biasa. Tuhan memberikan kesembuhan yang dahsyat luar biasa. Walaupun usus saya harus dipotong, walaupun saya harus mengalami kemoterapi selama 12 kali itu dijalankan kurang lebih 7 bulan. Tapi Tuhan, saya bilang, Tuhan, walaupun aku mengalami kemoterapi yang kalau bahasa ilmu pengetahuan atau kesehatan di dunia medis, kemo itu mematikan jaringan sel-sel organ tubuh manusia. Karena apa? Karena kemo itu untuk mematikan unsur sel yang ada, sel kanker yang ada di tubuh manusia. Dan kemoterapi itu juga mematikan jaringan tubuh yang sehat. Saya hanya bilang pikir, Tuhan, kalau mau begini, mau gak mau aku nanti mati dong, saya bilang. Nanti mati dong ya. Itu pun kalau misalnya saya lagi di kemo, suster juga hati-hati. Karena apa? Kena tetesan kemonya dia bisa korengan. Cairan itu dia bisa korengan. Dan makanya di ruangan kemoterapi itu tidak ada anak kecil. Karena radiasinya kuat sekali. Radiasi apa-apa itu, pokoknya ya dari kekuatan cairan itu. Apalagi kalau dia udah ngalir gitu keluar, wah udah buru-buru tangan suster tuh pegang pakai sarung semua, pokoknya semua masker semua. Udah, kalau saya hanya diam aja karena memang sering bocor. Jadinya saya bilang saya hanya diam aja. Terima kasih Tuhan. Saya hanya suka gini, Tuhan, kemo ini, dan dokter sama suster juga menyatakan, Bu, semangat ya, semangat hidup ya, semangat aja. Tapi tanpa doa kan nggak mungkin, ya kan? Ya, semangat doang. Saya bilang gitu. Saya juga saya hanya doa terima kasih Tuhan. Tapi Tuhan beri hikmat di situ. Saya belajar.
Saya tadinya bilang, Tuhan aku salah apa, dari dulu kok gue sakit-sakitan mulu sih, saya bilang gitu. Bolak-balik sakit aja, sembuh sakit sembuh, udah sembuh ini sakit yang lain lagi, udah sembuh ini sakit lagi yang lain. Apa yang Tuhan mau, ya kan? Sedangkan tubuh ini aku baru mengerti firman Tuhan di sini lewat Pak Gembugem bahwa tubuh ini bait Allah, berarti kudus, bait Allah yang kudus, nggak bisa diracuni oleh apapun, oleh dosa terutama, oleh kehendak diri. Saya mungkin dulu masih ego dengan kehendak diri ya, nggak tahu apa yang Tuhan mau, saya nggak tahu. Cuma saya doa ya doa, nangis ya nangis, baca firman, tapi kok belum tahu, sampai sempat waktu itu ya Pak Gem ya, saya sama Bu Gem ya, Bu Gem pernah, saya waktu itu dilayani berobat di Mabes Polri, Blok M, Bu Gem kalau nggak salah datang, tapi waktu itu yang datang ketemu ke saya Pak Gem, saya diberikan semangat, diberikan itu waktu itu saraf kejepit saya sakitnya bukan main, sampai di Mabes Polri, tuh. Saya mencari di mana Tuhan, saya mau sembuh, saya mau melayanimu. Tapi ternyata ada waktu Tuhan, saya harus melayani di sini. Ini ladang Tuhan. Makanya jangan main-main bagi siapapun, jiwa-jiwa di sini, semua Bapak, Ibu, Saudara semua yang sudah dipercayakan di sini. Ini ladangnya Tuhan, ladang sorga yang dipercayakan Tuhan di sini. Jangan main-main. Udah setia aja, tapi dia orangnya kayak gitu, gue kok didiemin, tapi dia orangnya gitu, gue kok diomongin, tapi dia orangnya gitu, ya yang dikasih cuman dia, gue kagak. Ya, itu gesekan, jangan terpancing emosi. Tuhan suruh kita memiliki kasih. Ya, kenapa bisa berpikir gitu? Karena ini kebuka. Pak Gem mengajarkan, jangan dibuka portal kita. Ini portal pikiran, roh jahat cepat masuk, karena itu selalu dalam doa, tutup celah-celah dosa Tuhan. Tutup semua celah-celah dosa yang ada di bagian organ tubuhku, yang ada di sekelilingku. Nah di sini fungsi kita sebagai anak Tuhan untuk selalu berdoa, berserah, bersyukur, percaya penuh pada Tuhan. Puji Tuhan ya, puji Tuhan, Tuhan luar biasa loh, benar loh, gak ada loh Allah yang lain seperti dia. Yang kasih, penuh rahmat, aduh perhatian, ya Allah, mana sih yang bisa, manusia aja ngasih juga terbatas, ya kan, abis udah ngasih ngomongin, dan itu diungkit-ungkit, saya belajar itu, saya menghadapi itu loh, benar deh, tapi Tuhan ajarin saya untuk berdiam, padahal dalam hatinya pengen ngomong gitu, pengen menyatakan pembenaran, tapi Tuhan ajarin saya untuk diam, bersyukur, berdoa, doakan dia. Karena bukan dia yang melakukan, tapi ada roh jahat ada di balik dia. Nah kita serang deh itu roh jahat. Saya akhirnya belajar juga ya dari Pak Gembugem. Saya berdoa, saya duduk. Dia walaupun juga kesal juga ya, udah diungkit-ungkit, yang dikasih diungkit-ungkit ya. Aduh rasanya gimana ya? Rasanya aduh, ya alah, udah diberi, terus ikhlas, diungkit lagi kan kemarin udah dikasih, gini lagi. Terus yang waktu dulu gini, terus waktu yang ini lagi gini lagi. Aduh, rasanya kayak apa? Kalau kita bilang ya, mungkin daging kita udah diginiin jadi kayak steak. Mungkin ya tinggal dikecapin aja, dibumbuin aja, mungkin gitu. Udah dicocos gitu. Tapi Tuhan ajari saya untuk diam. Saya diam, saya berdoa, Tuhan, gimana caranya? Suruh diam aja, suruh diam, dengerin, tapi Tuhan tolong telingaku, kuduskan semua aku supaya aku bisa mendengarkan ini. Dan aku berdoa bagi dia, Tuhan selamatkan dia, jamah lawat dia, ikat roh ada yang balik dia. Aku mengasihi dia, aku percaya Tuhan juga mengasihi dia. Karena keselamatan yang Tuhan berikan bukan buat saya saja, tapi bagi orang yang saat ini menyakiti aku. Amin. Siap Bapak Ibu Saudara seperti itu? Bukan aku teladan loh, yang teladan Kristus ya, tapi karena Tuhan mengajari saya. Jadi saya ini bisa berbagi dengan Bapak Ibu Saudara untuk seperti itu ya. Kemudian yang kedua, kasih Allah itu berkorban. Wih, luar biasa ya. Ini ada di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti kasih Allah itu harus berkorban. Tuhan sudah berkorban dengan mati di atas kayu salib Yesus. Lalu bagaimana kita sebagai muridnya, kita pengikutnya, kita yang percaya kepada Yesus, siap nggak kita mau berkorban? Mungkin berkorbannya di lip service saja ya,
Ya deh, gue berkorban deh. Aku kan sudah memberi dia. Aku sudah mempersembahkan persepuluhan untuk Tuhan. Udah cukup lah. Ya. Ada lagi yang diminta, bukan Tuhan meminta, tapi ada kesadaran diri untuk memberikan korban yang lebih lagi untuk Tuhan. Korban apa? Korban persembahan, korban peduli kasih, korban apa lagi? Korban mau untuk datang kepada jiwa-jiwa yang memerlukan pertolongan. Bukan pertolongan secara fisik saja, tapi secara roh. Pertolongan apa? Keselamatan untuk mereka. Mereka perlu keselamatan. Sampai saat ini saya juga masih mendoakan kakak saya yang tinggal di Aceh, yang sudah ikut, keluar dari Tuhan Yesus, sudah lama sih ya. Sampai saya bilang gini, balik lagi ya, aduh nggak bisa, nggak mau. Ayo percaya Yesus, saya ajarin sedikit, tapi tetap sampai saya diblokir sama anaknya. Ya itulah, kalau ikut Tuhan seperti itu, siap untuk berkorban. Sampai diblokir. Kemudian saya juga ajarkan dia, kembali sama Tuhan Yesus. Sebelum kamu dipanggil, apakah Allahmu bisa menyelamatkan? Sampai dia bilang, udah deh jangan ngoceh aja, udah deh, tutup aja. Dia jangan ngoceh aja lo, katanya gitu. Ya karena dia kakak jadi ngomongnya lo gue ya. Udah jangan ngoceh aja lo, katanya gitu. Udah lo urusin lo diri aja, katanya. Orang anak lo juga kayak gitu. Terus saya bilang, oh iya ya Tuhan. Jadi iblis pinter carinya celah. Ya, iblis pinter cari celah. Akhirnya saya hanya diam, duduk diam, saya hanya berdoa. Beri keselamatan buat dia Tuhan. Dia udah masuk Islam lama, maaf Tuhan, maaf. Keluar ya, tolong jamah lawat dia. Lebih lagi. Kasihani dia Tuhan. Aku gak bisa berbuat apa-apa. Aku sudah menyatakan kebenaran, tapi dia tolak. Bahkan diblokir. Nanti kemarin dia telepon, saya halo, kemudian stop lagi. Tapi ini pengorbanan. Tuhan Yesus sudah berkorban mati di atas kayu salib. Maukah kita juga berkorban bagi banyak jiwa? Siapkah kita berkorban untuk banyak jiwa? Dengan cara apa? Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kemudian apalagi? Melakukan firman Tuhan. Mengerjakan firman Tuhan. Oke, kemudian yang ketiga ya. Kasih Allah itu hidup, tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi di sini adalah saya ambil di Wahyu 1 ayat 8, boleh dibacakan kalau Dedi. Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Amin. Ya. Kasih itu berarti kasih Allah itu hidup. Dia tidak terbatas ruang dan waktu dan kondisi. Mengasihi sejak dulu, sekarang dan selama-lamanya. Makanya dia dikatakan Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Luar biasa ya, gak ada yang bisa menandingi dia. Kasihnya gak ada yang bisa menandingi atau melebihi dia. Tuhan itu di atas segala-galanya. Bisakah kita atau mampukah kita menyatakan bahwa Tuhan di atas segala-galanya? Siap? Jangan di sini siap, entar di luar enggak, kayak gue dong ya katanya. Tapi enggak ya, saya percaya saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya harus komitmen yang kuat kepada Kristus. Ya, bicara yang sopan, yang santun, berbahasa yang santun, yang baik, dan percaya Yesus adalah Alfa dan Omega. Adakah percaya enggak kalau kalian semua yang sakit saat ini mengalami kesembuhan? Amin. Seperti saya ya. Waktu itu kembali ke penyakit saya yang waktu itu. Ini hanya sebagai perundungan aja. Waktu itu sampai 12 kali saya udah dinyatakan bersih, di MRI bersih, tapi kok tumbuh lagi. Saya sampai tanya sama Tuhan, ini kesaksian lagi. Kok tumbuh lagi Tuhan? Katanya Tuhan sudah sembuhkan. Kalau Tuhan sudah sembuhkan berarti kan sempurna. Allahku yang aku sembah aja Allah yang sempurna, Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Kemudian juga Allah yang maha kudus. Tuhan nyatakan, karena aku kudus, maka kamu harus kudus. Apa aku kurang kudus Tuhan? Aku minta ampun. Saya tanya sama Tuhan. Saya juga bilang sama Pak Agem, kok saya disuruh MRI ternyata ada benjolan lagi di usus. Ternyata pas di ini sama dok, enggak Bu, sekali Tuhan sudah sembuhkan sempurna. Saya imani itu terus, Kemudian pas sudah diperiksa sama dokter, dilihat hasilnya, oh ini Bu cuma polip
Polip itu seperti kayak cairan gitu ya, benjolan cairan. Ini nih caranya iblis loh. Makanya hati-hati. Jangan selalu misalnya kita sedikit ada masalah, langsung ya ampun gimana ya, bingung kitanya. Tapi bagaimana caranya? Kita berserah percaya penuh sama Tuhan. Karena dia Alfa Omega, awal dan akhir. Gak ada yang bisa membatasi dia. Di situ saya bisa menyatakan bahwa, oh iya Tuhan, oke. Saya percaya Tuhan, oh itu menurut medis, itu menurut gambaran dunia. Secara MRI mungkin media itu adalah media yang hebat. MRI. Tapi tidak ada yang sehebat dari media dunia. Engkau adalah Allah yang kudus, saya bilang gitu. Walaupun dikatakan dokter ada polip, saya percaya polip itu kering. Di dalam nama Yesus, dan setiap saya berdoa, sama setiap saya makan dan minum, saya hanya berdoa, Tuhan terima kasih, berkati makanan minuman ini. Di dalam makanan ini, minuman ini ada nutrisi sorga. Luar biasa ya, itu yang ngajarin Tuhan loh, bukan aku loh. Tuhan loh yang ngajarin. Ada nutrisi sorga yang memberikan kesembuhan, pemulihan, bahkan juga menghidupkan jaringan sel-sel yang baru yang hidup di dalam roh, jiwa, tubuh hidupku dalam nama Yesus. Itu yang membuat aku sembuh. Itu yang membuat aku bisa sukacita. Luar biasa kan? Begitu juga untuk Mas Ari ya, Pak Ari ya. Maaf ya. Gak ada yang mustahil. Gak ada yang mustahil. Ari sembuh. Bang Ari sembuh dalam nama Yesus. Ini nih sebagai contoh saya ya. Saya ngalami sampai seperti itu. Dan waktu itu saya juga bilang, walaupun aku di kemo, saya akan tetap melayani Tuhan. Bapak Ibu dulu lihat saya kan ya, walaupun saya di kemo, sampai 12 kali saya masih ikut ibadah. Waktu itu Miss Oya atau Mami Oya atau Oya Suroya ya, Kak Suroya. Yang selalu ngajarin aku, semangat ya Bude, semangat ya Bude. Dia jemput aku di tol Cibitung sama Om Fran. Makanya upah dia besar di sorga, ya kan? Ada yang dikaryakan Oya dan Om Frans, itu ada upah sorga. Ya terima kasih, puji Tuhan ya, Tuhan luar biasa ya. Sampai saya waktu itu sempat mau pingsan di tol, nungguin mobilnya Oya sama Fran. Untung ada tukang truk nih mungkin lucu ya ceritanya. Ada tukang somainya ngasih saya, ibu mau makan, saya udah keliangan gini. Makan ya Bu ya katanya, saya udah puyang-puyang gini, Pak saya nggak kuat. Ada tukang truk, maksudnya mobil truk, supirnya ada di atas, keneknya di bawah, lagi bikin minum, beli di di warung. Warungnya itu di balik tembok tinggi kan, kalau di tol kan gitu ya, ada tol tembok tinggi. Akhirnya saya udah nggak kuat, waduh nunggu, oh ya lama amat ini udah nafasnya udah. Saya jalan, saya ngeliat kok gelap, Tuhan kok gelap. Saya bilang, ini ada apa Tuhan kok gelap? Saya bilang gitu. Saya jalan gini, loh kok gelap? Jalan udah sempoyongan gitu. Terus akhirnya saya bilang, Pak tolongin saya boleh naik truk nggak? Kenapa Bu? Katanya. Boleh nggak Bang? Kenapa Ibu? Katanya enggak, saya pusing, saya gelap kan. Tolong Pak. Oh ya dah. Dia juga takut ya. Wah aku naik ke truk ntar ada apa-apa ntar dia yang disalahin polisi gitu kan. Saya pingsan atau mungkin tapi dua kabur ya. Malah tukang truknya yang takut. Supir truknya yang takut dengan saya. Takutnya nanti ada apa-apa, mungkin ini apa ngegelek kali ini orang, katanya gitu ya kan. Orang jalannya udah sempoyongan gini. Udah sempoyongan iya gitu. Jadi dia kan takut kalau misalnya tahu-tahu dia ketangkep polisi, dia jadi saksi kan. Pasti seperti itu. Udah deh Bu, ini duduk, dia turun. Waduh, saya pusing. Terus untung ada keneknya, Ibu mau minum. Saya udah gak bisa jawab. Nggak mau minum ya, minum teh manis ya katanya gitu. Jadi semua itu karena Tuhan baik banget. Dia yang tidak kenal aku, yang malahan artinya maaf, cuma supir truk. Ya, dia perhatikan aku. Bahkan keneknya yang memperhatikan saya. Dahsyat kan? Dahsyat luar biasa. Saya dibikinin minum, dibeliin di tukang warung. Dia malah manjat dulu tembok kan dia manjat dulu. Bikinin dulu, ini dong teh hangat, teh hangat katanya gitu. Saya udah ngelihatnya udah gini-gini, udah saya diem aja udah gini. Saya udah diem aja gini, udah nggak bisa apa-apa udah. Teh hangat katanya gitu. Akhirnya dia naik dia tuh ke truk ya, naik, Bu minum dulu. Saya udah nggak bisa minum. Dia mau nyuapin dia tuh, tapi juga segen juga kali ya, dia nggak enak ya gitu. Nenek gitu, kalau yang gadis kali mau kali ya.
Kalau kayak Rizka kali mau kali kata, iya dia aku suapin. Nenek enggak ada suruh minum diri katanya gitu kan ya. Tapi puji Tuhan, akhirnya saya bisa minum, nggak lama lagi Oya datang sama Frans datang, saya bisa naik, saya turun pelan-pelan. Terima kasih Tuhan. Oya memberikan wejangan tentang firman, tentang kasih, itu cara Tuhan. Cara Tuhan. Oya dipakai Tuhan, Om Fran dipakai Tuhan, untuk apa? Menyalurkan berkat kasih Tuhan kepada saya. Dan saya yakin dia juga menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Saya yakin juga Bapak Ibu Saudara di sini menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Puji Tuhan ya. Kemudian saya dapat lagi firman ini dijelaskan oleh Tuhan, kasih adalah perintah. Apa itu ketawa? Kasih adalah perintah. Ya. Di 2 Yohanes 1 ayat 6a, dan inilah kasih itu, kita harus hidup menurut perintahnya. Perintah apa sih? Boleh dibaca 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Satu Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak menggahkan diri dan tidak sombong. Kemudian lanjut. Ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kemudian lanjut. Ayat 6. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Amin. Kemudian sampai ayat 7. Ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Di sini perintah itu perintah Tuhan ya. Katanya kasih itu sabar. Udah sampai belum kita kesabaran ini yang diminta oleh Tuhan? Kadang-kadang belum ya Pak ya. Pak Yogo juga gitu ya. Nggak apa-apa, Pak Yogo orang baik sama saya, sama Bu Fitri ya. Kadang-kadang kasih itu sabar, Tuhan udah nyatakan kasih itu sabar. Sabar gimana sih? Udah disakitin, udah diapain, tapi kok dia masih begitu? Dibohongin lagi, difitnah lagi. Terus udah difitnah, kamu sih banyak ngomong sih, gara-garanya kamu sih banyak ngomong, jadi berbahasanya lain. Saya juga banyak belajar di sini. Tuhan, saya bilang, bereskan. Kalau ada sesuatu yang dari saya tidak berkenan di hadapanmu, ambil, patahkan, hancurkan. Saya bilang gitu. Aku bukan menjadi batu sandungan, tapi Tuhan pakai aku menjadi saluran berkat. Itu hanya lewat doa. Aku tidak mampu melakukan apa-apa Tuhan, tapi aku mau untuk menjadi berkat kemuliaan Kristus buat orang lain. Sehingga orang lain mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau lewat aku, cara bicaraku, cara aku memandang, cara aku bekerja, cara aku bergerak, bukan diriku lagi tapi cara Tuhan. Supaya semua orang diberkatin. Nggak ada lagi ngomongan gosip, nggak ada lagi ngomongan ini itu, tidak ada lagi masalah-masalah apapun, walaupun mungkin sedikit sekali ada masalah, tapi itu bisa selesai dengan sempurna karena Tuhan. Jadi di sini kuncinya adalah perintah ini harus kita lakukan. Lipat tangan, tutup mata. Kalaupun bisa di kamar bisa, kalaupun di dapur bisa, di kamar mandi juga bisa. Kayak kemarin saya juga berdoa di kamar mandi. Maaf, habis pup. Nah, langsung suruh doa. Tuhan ada gak sih di kamar mandi yang jorok itu? Ada. Ada. Walaupun maaf kita habis buang hajat. Kan Tuhan kudus. Kok dia mau sih ketemu kita di kamar mandi? Tuhan tidak melihat ruang gerak dan waktu kita. Tuhan ada di setiap seluruh segi aspek kehidupan kita. Saat kita sakit, saat kita jatuh, saat kita celaka, mungkin ya tolak dalam nama Yesus. Kayak kemarin hampir celaka, tapi karena Tuhan yang melindungi kita. Ada. Kemudian kasih itu murah hati. Apakah kita sudah murah hati? Tapi kemarin aku udah ngasih loh. Perpuluhan juga udah ngasih. Persembahan juga udah aku kasih. Apa masih kurang murah hati?
Jangan gitu ya sayang. Kita harus tulus ikhlas. Saya diajarin Tuhan kemarin, ya waktu saya lagi ada. Tapi sekarang nggak ada pun Tuhan selalu ingatkan, kamu dapat berkat ini, beri perpuluhan dulu. Di sini saya belajar. Bagian Tuhan dikembalikan, jangan diserobot sendiri. Bagian Tuhan walaupun sedikit kecil, maaf. Kita misalnya dapat 50, bagian Tuhan kita sisihkan dulu. Itu namanya persembahan kasih kita buat Tuhan. Karena ini haknya Tuhan. Jangan serakah. Udah dikasih, masih belum mengucap syukur. Udah Tuhan, aku kan udah berdoa mengucap syukur. Tapi bagian haknya Tuhan tidak kau kembalikan. Di sini kita belajar. Belajar disiplin dalam roh dan kebenaran Tuhan. Siap Bapak Ibu seperti itu? Maaf. Siap ya. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan ya. Kalau hitung-hitungan sama Tuhan, kita juga dihitung-hitungin. Kesian kita, ya kan? Kamu baru ngasih segitu aja udah bingung, udah ngoceh, udah cerewet, ya kan? Untuk memberi bagiannya Tuhan sendiri, itu haknya Tuhan. Kenapa? Kamu harus ambil. Belajar untuk seperti itu. Walaupun kita harus 5.000 memberi, tapi kadang-kadang saya bilang, Tuhan di bagianmu saya tambahkan. Apakah kita kekurangan? Enggak ada kekurangan. Cukup. Lalu apa lagi? Saya bisa berangkat dari sana. Tadinya saya sok-sokan naik Grab. Ya, keren ya, naik Grab ya. Kereta, Grab lagi. Tapi Tuhan ajarkan saya untuk bisa merendah. Ternyata cara Tuhan untuk apa? Saya naik Jaklingko yang tidak bayar walaupun pakai kartu flash, BCA flash. Untuk apa? Tuhan suruh saya doakan jiwa-jiwa penumpang yang ada di Jaklingko. Mereka memerlukan keselamatan, mereka memerlukan pertobatan, mereka memerlukan kasih karunia anugerah Tuhan. Tuhan cukupkan sandang pangan papannya. Tuhan selamatkan dia dengan cara Tuhan, aku hanya mau bisa memohon mereka. Karena bagian Tuhan sudah diberikan buat kita. Lalu bagian kita yang Tuhan sudah berikan buat kita, kita juga harus berbagi kepada mereka. Keselamatan itu sudah kita miliki, sudah ada di dalam kita, asalkan syaratnya jangan berbuat dosa lagi. Nah sekarang bagian kita adalah berbagi kasih buat mereka, bertanggung jawab buat keselamatan mereka. Mau duduk diam bersama dengan mereka. Saya hanya bilang, Tuhan berkati semuanya Tuhan. Tapi kemarin saya juga diingatkan oleh Iriska, tutup bungkus ya Bu, dengan darah Yesus. Oh iya ya, siap, selalu. Jadi saya minta sama Tuhan tutup bungkus, kemudian saya doa jamah mereka, pertobatan terjadi, keselamatan terjadi dengan cara Tuhan, waktu Tuhan. Karena Tuhan selalu ingatkan kita di setiap nubuatan salib Kristus ditegakkan di Indonesia. Haleluya ya, salib Kristus loh ditegakkan, berarti di setiap wilayah ada salib Kristus. Lalu apa dengan salib Kristus itu apa begitu aja akan terjadi pertobatan? Sulit. Kalau tidak kita anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah pilih untuk berdoa, mendoakan mereka. Amin, amin ya. Kemudian nomor 5 adalah kasih itu adalah tindakan. Boleh dibacakan oleh Dedi 1 Yohanes 3 ayat 18. Satu Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Kemudian Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Ayat 14. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Amin. Berarti kasih sebagai pengikat, mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Kasih itu ya, kasih yang benar loh, jangan kasih yang berpura-pura ya. Kasih yang benar dari Tuhan. Dia sebagai pengikat mempersatukan dan menyempurnakan. Luar biasa ya Tuhan, aku juga kadang-kadang Tuhan luar biasa banget ya, padahal gue goblok gak bisa apa-apa, Tuhan kok kasih kayak ginian ya gitu. Bener loh, aku akui,
Tuhan aku kan bodoh, aku goblok, tapi kok Tuhan memberi pengertian yang luar biasa gitu. Dahsyat ya, karena memang Tuhan mau untuk kita anak-anak Tuhan menjadi pandai. Bukan untuk kesombongan diri ya, pandai untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan pandai untuk diri sendiri, kalau pandai untuk diri sendiri di mana kamu? Sedangkan Tuhan nyatakan bahwa hanya Tuhan yang ditinggikan, kita yang semakin merendahkan hati. Tuhan yang ditinggikan, bukan aku, bukan diriku, bukan egoku, tapi Tuhan. Oke, terus di sini dikatakan bahwa kasih itu tindakan. Tindakan bukan lip service lagi, tapi tindakan mau mengasihi. Lalu di sini bagaimana dengan apa? Matius 18 ayat 21-22 tentang Petrus tanya kepada Tuhan, sampai berapa kali Tuhan aku mengampuni orang itu yang sudah berbuat salah kepadaku. Dia bolak-balik salah mulu sama aku. Dia bolak-balik salah mulu, jadi batu sandungan mulu. Gue kesel ngelihat orangnya udah enak. Biasanya gitu ya. Tapi di sini nggak boleh sama Tuhan. Suruh doa seperti Pak Gem, dititipi jiwa-jiwa. Walaupun itu ngeselin, walaupun itu nyebelin, walaupun itu nyusahin, walaupun ngambil waktu kita, kesempatan kita, harusnya berdua dengan Bugem, dia harus ngurusin seseorang. Tapi itu adalah berkat, kepercayaan Tuhan yang diberikan buat kita. Jadi kita siap, walaupun waktunya kapanpun kita harus siap. Karena Tuhan juga nyatakan lewat firman ini, nyatakan oleh Pak Gem Bugem, sebagai seorang prajurit harus siap siaga. Tidak melihat waktu, situasi, kondisi. Kalau Tuhan sudah utus, siap. Tapi kita harus lewat sono Tuhan. Gue ke sono juga, gue harus pakai duit. Dari mana ya Tuhan? Dari mana ya? Gak ada. Siap. Gak ada komplain. Harus siap. Saya juga kemarin abis nangis. Apa? Untuk memerangi musuh-musuh kita. Musuh-musuh apa sih? Iri, dengki, benci, kesal, emosi, amarah. Terus musuh apa lagi? Roh jahat yang mungkin mau seperti kemarin saya mau diserempet. Itu rencana roh jahat untuk saya tidak ikut ibadah pelayanan di sini. Itu cara roh jahat. Tapi Tuhan ada di depan kita, Dia yang berperang. Lalu kita apakah diam aja? Yang enggak dong, ikutan dong. Walaupun Tuhan mempercayakan kita untuk ikut bersama, tapi tetap dalam doa. Kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, kita pujian sembah, kita membaca firman. Walaupun kadang-kadang firman yang aku akui ya, ini maksudnya apa sih Tuhan, firman ini gue gak ngerti. Kalau orang Bekasi ngomongnya gue gak ngerti. Tapi saya mendapat itu hikmat dari Tuhan. Waktunya aku akan memberikan penjelasan buat kamu. Ada waktunya. Bugem juga waktu itu saya tanya, iya Bu, baca aja. Baca aja. Ini dilatih kita untuk setia taat pada firman Tuhan. Enggak komplain-komplain lagi. Enggak ini dan itu lagi. Saya sambil ngelirik jam, takutnya kelebihan. Kemudian di 6 ya. Kasih adalah komitmen, janji menyatu dalam kasih Allah. Di 1 Yohanes 4 ayat 16 boleh dari 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percayakan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Yes, amin.
Siapa yang berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Bapak Ibu Saudara sekalian di sini percaya nggak kalau Allah ada di dalam kita masing-masing pribadi lepas pribadi? Benar? Tapi kok masih sering ngeluh ya? Kok duitnya buat belanja kurang? Kok begini ya? Orang itu kok nyakiti aku terus ya? Kok anak saya begini? Kok orang tua saya begini? Kok suami saya begini? Istri saya begini? Padahal Allah sudah ada dalam kita. Berarti Allah kan percaya sama kita ya. Udah kita jahat, tapi dia percaya kepada kita. Dia mau tinggal di dalam kita. Siapa lo? Ya, inilah gue. Kadang-kadang gue nya yang nongol. Allahnya disingkirin. Kasih Allah disingkirin. Gue nya yang nomor satu. Ya kan? Lalu bagaimana? Supaya kita menghadirkan Allah dalam kita, kita hanya bisa berserah penuh kepada Tuhan. Kemudian yang ketujuh, kasih membebaskan ketakutan. Masih suka ada rasa takut enggak? Masih ya Pak? Ya itu bagus kalau kita jujur di hadapan Tuhan. Tuhan aku masih takut. Tapi jangan menjadi ketakutan ini menjadi batu sandungan buat aku memiliki iman percaya kepada Kristus. Ketakutan ini harus kita lawan. Gak ada yang mustahil, di dalam Yesus ada kemenangan. Di dalam Yesus ada perubahan, di dalam Yesus ada keselamatan, di dalam Yesus ada jalan keluar. Karena Tuhan katakan, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus berarti sumber kemenangan, sumber jalan kehidupan, sumber jalan keselamatan. Kenapa harus takut? Saya belajar dari sini. Mungkin bagi uang saya sudah berani belajar percaya Yesus. Kedua, untuk rasa sakit saya, kesakitan saya. Karena saya udah ngerasakan sakit itu berkali-kali, bertubi-tubi, bolak-balik sampai capek, sampai lelah. Ya, obat aja. Ntar kalau udah nggak ada uang, nggak beli obat, ya paling diem, minum air anget deh. Ya, tapi kan nggak ada yang mustahil. Air anget kalau kita doakan, bukan tangan ini yang berkuasa, tapi iman percaya kita kepada Kristus yang luar biasa. Allah turun tangan, Allah memberkati minuman kita menjadi obat. Jadi yang mematikan unsur sakit penyakit dalam tubuh jiwa roh kita. Baik secara fisik, jasmani maupun rohani. Tuhan dahsyat ya. Mau mengandalkan Tuhan selalu? Amin. Puji Tuhan ya. Kemudian di 8 di Yeremia 29 ayat 1, silakan Dedi. Yeremia 29 ayat 1. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Ya, tunggu. Ini kalau nggak salah Tuhan memiliki ayat 11, maaf. Yeremia 29 ayat 11. Tuhan memiliki rencana damai sejahtera. Pak Gem ya? Nah, ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Yes, amin. Kasih itu adalah jaminan masa depan yang penuh harapan. Percaya? Jaminan. Kasih yang gimana? Berarti kasih yang dari sorga, kasih Kristus. Jaminan untuk masa depan kita yang penuh harapan. Rancangannya selalu damai sejahtera, seperti yang dikatakan oleh Yeremia 29 ayat 1. Lalu bagaimana respon kita akan kasih Allah yang hebat yang diberikan pada kita? Apakah bisa? Apakah kita hanya biasa-biasa saja? Tuhan sudah memberikan kasih-Nya luar biasa. Kasih yang penuh kasih yang penuh jaminan masa depan, kasih yang membebaskan ketakutan, kasih yang juga merupakan komitmen, kasih itu adalah tindakan, dan juga kasih adalah perintah, bahkan kasih itu Allah itu yang hidup. Kasih Allah itu hidup, dan berikutnya adalah kasih Allah bertahan selama-lamanya, kasih Allah itu berkorban, dan kasih tidak dapat memisahkan kita dari apapun, terutama dari kasih Allah ya. Kasih itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Lalu respon kita gimana? Apakah kita hanya diam
oh iya aku udah dikasih Tuhan, udah cukuplah diam. Yang penting gak banyak ngomong, udah diam. Paling udah nyanyi pujian sembah, berdoa, kemudian udah beribadah, udah diam. Tapi kalau ada yang marah-marah, ada yang kesinggung, ya gue ngomel. Ya, gue ngomel. Ada yang marah-marah lagi, ya gue ngutarain, gue gak salah. Tapi Tuhan kan nyatakan, jangan ada pembelaan diri. Biar Tuhan yang membela kita. Jangan ada pembelaan diri. Kalau memang pada saat itu kita dinyatakan salah, tapi Tuhan sudah katakan, Tuhan yang membela, Dia pembela kita yang agung. Dia pemelihara kita, Dia penolong kita. Kalaupun kita dijatuhkan hukuman atau dijatuhkan hukuman yang mungkin berat seberat-beratnya, tapi kalau Tuhan nyatakan tidak, kita akan bebas. Itu terbukti dan saya udah lakukan, saya rasakan. Jadi saya bisa ngomong. Kalau enggak kali nggak bisa ngomong. Ya, orang bodoh gimana bisa? Ya, yang pintar Tuhan, tapi Tuhan yang memberikan kepandaian buat kita ya. Sehingga kepandaian Tuhan itu memberikan berkat kemuliaan yang luar biasa buat kita. Sehingga kita hidup berjalan dalam roh dan kebenaran. Kemudian di sini disebut, bagaimana kalau kita misalnya sudah merasakan adanya pemberesan dari Tuhan, Tuhan yang luar biasa mengasihi kita, apakah ada perjuangan-perjuangan hidup yang masih dijalani? Ada. Apa? Perjuangan itu bertanding dalam pertandingan iman yang benar dan rebut hidup yang kekal. Dan itulah engkau telah dipanggil menjadi saksi Kristus mulai dari Yerusalem, Yudea, kemudian Samaria sampai ke ujung bumi. Berarti dengan kata lain kita gak boleh diam. Mentang-mentang gue udah orang Kristen, udah gue sering baca firman, udah gue pujian sembah, udah berdoa, terus udah ikuti ibadah dari pagi sampai sore, udah cukup? Belum. Masih ada perjalanan. Untuk apa? Pertandingan iman. Pertandingan iman. Kita diminta oleh Tuhan menjadi juaranya. Padahal yang ikut banyak di sini aja orang udah 80, gimana gue bisa jadi juara 1 gitu ya. Ya, tapi ini mungkin bisa banyak nanti yang juara 1 atau juara 2 banyak. Tapi ini yang diminta oleh Tuhan, pertandingan. Ya, jadi saksi Kristus mulai dari Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi. Kemana aja? Ya kemanapun Tuhan utus kita. Kalaupun mungkin luang lingkup saya seperti Bu Iing ada di Kelapa Gading, ya Kelapa Gading didoain jiwa-jiwanya. Terus bagaimana untuk keselamatan bagi keluarga kita? Ya keluarga kita juga didoain. Itu wilayah di mana Tuhan sudah tempatkan kita. Karena bukan saja yang aku untuk diselamatkan, tapi mereka juga punya hak untuk apa? Keselamatan yang dari sorga. Yang dimana Tuhan sudah mati di atas kayu salib, ya, memberikan tubuhnya buat kita yang berdosa, yang tidak berdosa tapi harus menanggung dosa. Ih, kita kayak apa ya? Udah artinya maaf, kita udah bau kotoran, bau sampah, masih aja sombong. Padahal Tuhan adalah Allah yang adil, Allah yang maha kuasa. Dia sampai mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia yang tidak bercacat celah harus menanggung beban dosa. Kita aja kena paku aja sakit, apalagi sampai disalib seperti itu. Tapi ini pesan Tuhan, sangkal diri, pikul salib dan ikut Tuhan. Kadang-kadang gue bilang, aku udah sangkal diri, udah percaya sama Tuhan. Pikul salib memang berat juga ya. Seperti kemarin saya, maaf, Bang Jo dapat salib Kristus ya. Salib Kristus, salib emas. Saya tanya, wih enak banget ya emas, kalau dijual mahal tuh ya. Gitu. Tapi itu adalah kemuliaan Kristus. Dia begitu setia untuk Tuhan memikul salibnya. Dan Tuhan nyatakan salibnya dalam bentuk emas. Luar biasa ya, pengennya kita ya, pengen seperti itu ya, seperti emas. Tapi enggak semena-mena loh, emas itu bisa kita terima kalau kita hanya duduk diam aja. Kita harus apa? Banyak melakukan tindakan atau sebagai pelaku-pelaku firman. Supaya apa? Mau dibentuk, mau ditegur, mau diingatkan, enggak sombong. Lapar sedikit keluar makan, haus sedikit keluar minum. Padahal lagi firman ya. Tapi di sini saya lihat udah enggak loh, puji Tuhan loh ya. Wih, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, semuanya diberkati. Kita belajar duduk diam.
Bukan gue yang hebat, tapi Tuhan yang hebat, kalian yang hebat. Karena kalian diangkat oleh Tuhan, diperhebat oleh Tuhan. Bukan diperhamba lagi, tapi diperhebat oleh Tuhan. Asalkan kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Saya percaya sakit penyakit akan disembuhkan. Saya percaya juga kuasa Tuhan sempurna. Dan saya percaya juga perjalanan hidup menuju kesempurnaan Allah sedang terjadi di tempat ini. Tidak ada yang mustahil. Saya juga terkesan oleh quote Pak Gem tadi pagi, ya, tentang saya orang berdosa yang diampuni, yang diterima Tuhan sebagai anaknya. Dia mengasihi saya seolah-olah saya satu-satunya yang dikasihi di dunia ini. Kasihnya mengajar kita untuk mengampuni dan menerima orang lain apa adanya. Sudah siap menerima orang lain apa adanya, walaupun dia selalu menyakiti kita, walaupun dia berulah macam-macam kepada kita. Di sini iya, tapi di luar nggak tahu deh. Kalau saya lagi belajar memang. Saya lagi belajar. Karena di sini pesan Tuhan, kasihnya mengajar kita untuk mengampuni dan menerima orang lain apa adanya. Ini nggak kebetulan loh. Pak Gem dapat quote itu, terus tadi juga tentang kasih, ya. Pujian sembahnya tentang kasih. Saya juga heran kok bisa sampai Ibu Gem ya. Bisa sama. Jadi memang Tuhan tuh bisa mempersatukan selalu. Kan tadi tentang kasih itu kita dipersatukan. Ya kan? Kita dipersatukan oleh kasih itu. Jadi makanya jangan meragukan lagi kasih Tuhan. Jangan meragukan lagi. Kayak kemarin saya hampir terlambat datang ke Iktus. Terus saya bilang, saya hampir gerutu, ya ampun kok apa sih bisa telat sih, gimana sih Tuhan. Jadi saya nyalain Tuhan, akhirnya saya diingetin Roh Kudus. Makanya datangnya lebih awal, siap-siapnya lebih awal. Tapi tadi kan saya kerja dulu, beresin ini itu, cucu lagi ini itu. Diam. Akhirnya saya diam. Belajar untuk mau mengakui kesalahan. Tapi jangan diam aja. Kita udah akui kesalahan, tapi tidak bertindak untuk tidak lagi melakukan kesalahan. Di situ yang Tuhan mau. Sampai kemarin mau dapat firman ini juga, kok belum sih Tuhan, sampai garuk-garuk, bolak-balik ke kamar mandi, bolak-balik ke kamar, kok belum dapat juga. Suruh dia, bukan kamu. Mungkin kemarin saya mengandalkan kekuatanku, mengandalkan pikiranku. Tapi saat aku berserah, ini plong. Padahal belum dapat. Ini plong. Oh Tuhan, ya udah deh Tuhan. Jadi besok ya Tuhan, suruh terusin. Terus udah malam, padahal belum malam sekali ya, suruh tidur. Tuhan ini kan belum selesai, tidur. Suruh tidur. Jadi itu luar biasa, makanya saya bilang, oh iyalah, berarti memang Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, Tuhan yang ada. Makanya jangan ragu lagi kepada Tuhan kita yang hidup, yang nyata dan ada. Amin. Puji Tuhan, ya. Lalu saya juga dapat pesan dari Tuhan, kasih kepada Tuhan. Kita diajar untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, ketaatan dan perintah-perintah Tuhan. Dari pujian sembah kita beri waktu untuk Tuhan, kesempatan untuk Tuhan, mungkin ngobrol untuk Tuhan, berdiskusi dengan Tuhan, dan percaya Tuhan sedang merawat kita, memperbaiki kita, sedang kalau kita menyalon kita menjadi cantik di hadapan Tuhan. Wih, indah ya. Kalau salon dunia hanya terbatas, tapi salon sorga mempercantik lahir batin jasmani rohani kita. Mau nggak dipercantik Tuhan? Mau nggak siapkan waktu untuk Tuhan? Mau nggak kita juga untuk datang kepada Tuhan, mengakui kesalahan kita dan mau berubah? Yuk kita sama-sama ya. Saya juga perlu. Kita saling dukung ya satu sama lain untuk mau berjalan bersama Tuhan. Untuk mau dibentuk Tuhan, untuk mau ditegur Tuhan. Jangan kita langsung ditegur kemudian kita nyerewet. Gini. Jangan. Kita belajar untuk diam dulu. Diam. Tuhan maunya apa? Terima kasih ya Tuhan. Saya juga kemarin konsul dengan Kak Intan, suruh diam. Itu emas di hadapan Tuhan. Ya, suruh diam. Jadi di sini untuk mematikan ego kita, mematikan kedagingan kita, memang sakit. Memang sakit. Apalagi kita berhadapan untuk orang yang maaf seperti ART, ya.
yang dia cerewet ini dan itu, tapi kita suruh diam, kita suruh tunjukkan Kristus kepada orang lain, supaya dia juga diselamatkan. Suruh diam, kemudian ada waktunya, saya hanya doakan dia, selamat untuk dia, untuk keluarganya, dicukupkan kebutuhan hidupnya, itu perlu juga loh kita doakan untuk mereka. Sandang pangan papan mereka dicukupkan, keselamatan dicukupkan, Tuhan bukakan rohaninya, Tuhan bukakan wacana cara berpikirnya. Bukan kita hebat, ini cuma mungkin karena aku kalau Pak Gem, ke inian dengan orang lain, ke rasa belas kasih ya Pak Gem, iya, keterbebanan. Sampai setiap saya juga melihat di YouTube tentang transgender, maaf ya, saya bicara ini. Tuhan ingatkan selalu, ini doa kita semua loh. Jangan doa Tuhan anak-anakku begini, mau sekolah, mau ini, udah. Yang lain enggak. Itu selalu diingatkan. Transgender banyak sudah ada di Indonesia. Tahu, saya juga kok bisa ke situ. Bingung aku juga. Mereka perlu keselamatan loh. Kemarin saya komunikasi dengan Bang Jo. Ya, didikan untuk anak-anak. Hati-hati. Supaya dari kecil jangan sampai dia mengalami perkosaan dengan sesama jenis. Di besarnya dia pasti akan bisa seperti itu. Nah, ini doa kita orang tua, kita untuk membatalkan. Jangan sampai terjadi seperti itu. Terus kedua, mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kalau memang kita di sini ada pelayanan Iktus Ministry, mau untuk dibereskan pelepasan. Jangan sombong ya. Kalaupun kita untuk nyuruh orang lain untuk pelepasan tapi dia belum bisa, doakan. Supaya jangan sampai keturunan yang berikutnya Ibu Gem ya, yang Ibu Gem pernah ceritakan. Berat, makanya saya kemarin, aduh Tuhan ngeri juga ya, roh jahatnya sampai ngeri, benar-benar ngeri. Sampai saya lihat kalau ketika lagi doa pujian sembah sini, itu ada kekuatan roh, ada dari langit, dari sini semua, sama dari bawah tuh, sampai nongol-nongol gitu, ngeri. Kadang-kadang Tuhan, saya penjerit loh kalau udah kayak gitu, Tuhan tolong, saya bilang gitu. Dari dalam tanah, itu kuasa gelap sampai seperti itu. Makanya jangan main-main sama Tuhan. Udah deket aja deh sama Tuhan, Tuhan gue gak bisa apa-apa, gue pengen deket aja deh Tuhan. Ini aku Tuhan, aku mau mempersembahkan diri buat Tuhan. Udah Tuhan, tanpa Engkau gak ada yang bisa nolong gue. Orang Tuhan bilang katanya makan minum aja dicukupin, masih bingung. Ongkos juga dicukupin, untuk bayar gedung juga pasti nanti Tuhan percayakan pasti terbayar. Walaupun kita sudah berusaha ya. Ini janji Tuhan ya dan amin, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kemudian di sini Tuhan minta ada penyerahan total. Di sini dikatakan juga, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Kita bukan anak-anak gampang. Berat ya, untuk fisik kita, untuk daging kita berat. Bukan anak-anak gampang, dididik. Kadang dihardik, udah dimarahin, dicaci maki, dicela. Gak ada uang, tapi harus belanja. Harus menghadapi anak yang seperti ini. Supaya hidup kudus, hidup benar, tapi kok aku masih kurang. Tapi di sini hanya Tuhan minta mau dibentuk. Supaya kamu tidak menjadi anak-anak yang gampang, tapi anak-anak militan sorga. Amin. Anak militan sorga luar biasa ya. Luar biasa ya, anak militan sorga loh. Karena aku dan kamu adalah sama. Jika engkau menyembah aku, kata Yesus, kamu ada bersama dengan aku. Engkau juga diakui oleh Bapakku yang di sorga. Dahsyat ya. Untuk pada masa zaman perjanjian lama, untuk datang menghadap Tuhan aja Musa atau Abraham, itu tempat kudus ada batasnya. Cukup berdiri di situ jauh. Tapi sekarang enggak ada batasnya. Begitu dekat sekali. Maka jangan sia-siakan. Ayo udah terus dekat sama Tuhan. Enggak ada batas lagi udah. Kalau dulu masih ada batas, berdiri di situ, enggak boleh maju lagi. Ada batas. Karena aku kudus, maksudnya Allah yang kudus.
Tapi sekarang tidak ada batas. Tuhan luar biasa. Oke, kalian percaya misalnya kalian berjualan. Percaya kalau dagangannya laku semua? Amin. Percaya kalau dagangannya ada yang bayar semua? Tapi sampai sekarang kok kenyataannya ada yang tidak bayar ya. Uang dari modal kok nggak kembali ya. Itu karena salah siapa? Salah kita kan? Salah yang makan. Ya. Kenapa ada yang nggak bayar? Lalu gimana untuk bisa memenuhi modal kita? Cukup duduk diam di bawah kaki Tuhan, berdoa. Doakan Tuhan berkati kue dagangan saya supaya laku. Dan semua jiwa yang makan Tuhan berkati. Sehat sempurna jasmani rohani. Tuhan berkati dia bisa bayar. Kalaupun ngutang besok bayarnya. Minggu depan bayarnya. Itu tanggung jawab. Itu tanggung jawab. Anak Tuhan militan tanggung jawab. Anak Tuhan militan duduk diam untuk dengarkan firman. Anak militan, gue kok sakit lagi, gue muntah lagi, gue batuk lagi. Lu sih, lu bini gue yang kurang ajar. Salah. Bini gue ngasih sambal, tapi emang gue doyan sambal. Bisa. Kita, ini tubuh kita kudus. Tubuh kita milik Kristus, jangan disalahin, jangan nyalain orang. Kalau udah nyalain orang, yang tiga ini aja nunjuk ke kita, berarti kita harus siap untuk ngoreksi diri. Jangan nyalain orang aja. Tapi kalau didikan Tuhan, kita bisa terima. Walaupun itu teguran untuk kita dari orang lain. Oh Tuhan, oke, saya harus koreksi diri. Terima kasih Tuhan. Ini sedikit lagi, nggak apa-apa ya Pak Gem ya? Dikit lagi ya. Ya, sebentar lagi ya. Ya, oke. Tadi dikatakan kasih kepada Tuhan, sekarang kasih kepada sesama adalah pengorbanan. Kita bisa memaafkan kesalahan orang lain dan tidak lagi mengingat-ingat. Tapi sampai sekarang kadang-kadang ingat-ingat ya, sampai di pelepasan katanya Pak Gembugem masih ada ingat. Saya dulu juga pernah sih gitu. Sampai ingat, akhirnya sakit kanker. Jangan ya, di sini saya percaya kanker sudah tidak ada di sini. Di sini ada roh Allah, di tubuh jiwa roh kita semua yang ikut ibadah di sini, baik online offline, semua sehat sempurna, jasmani rohani. Ada api Tuhan yang akan membakar, menghanguskan semua kuasa-kuasa kegelapan, kuasa sakit penyakit, kuasa kegagalan, kuasa apapun yang bukan dari Allah. Dalam nama Yesus, kita menang di dalam Yesus ya, amin. Ya, kemudian kita mau melayani, kita mau berbagi, memberi apa yang kita miliki, dan ada belas kasihan dan empati. Peduli keselamatan jiwanya yang terhilang. Menjalin hubungan positive thinking, jangan simpan amarah, berarti kita adalah sabar. Terus berikutnya terakhir adalah jaga, ini apa punya kita? Mulut. Kemudian jaga hati. Jaga pikiran. Minta hikmat dalam bertindak. Hikmat, bukan hikmat gue loh, hikmat Tuhan. Kalau hikmat gue semuanya apa-apa benar. Menurut kita, dunia juga mengizinkan, benar kok kamu. Tapi kalau hikmat Tuhan beda dengan hikmat manusia. Ya kan? Tidak sesuai dengan kehendakku. Tapi ini bagus, ini menurut gini bagus. Tapi kalau Tuhan bilang tidak, ya udah kita harus nurut. Nurut, dia Bapak kita yang baik. Dia Bapak kita yang luar biasa mengasihi kita. Dia akan memberikan yang terbaik buat kita. Tuhan mau kita sabar, tidak dendam. Sama seperti Tuhan sudah mengampuni, kita perbuat juga demikian. Tuhan mau peduli keselamatan sesama. Juga Tuhan mau kita tidak hidup sembrono. Sembrono mau gue ya. Udah tahu kita sakit lambung, makan cabe. Sembrono enggak? Sembrono enggak? Nek wong Jawa ngomongnya sembrono, ya. Ya. Terus maukah kita menjadi saluran berkat? Seperti Tuhan katakan, jadilah roti yang terpecah. Apakah kita juga roti yang terpecah? Ya. Terpecah. Kalau Tuhan sudah mendoakan roti itu, roti perjamuan ya. Ya, sebelum kita mengangkatnya, kan kita berdoa, didoakan oleh Pak Gem, kemudian kita pecahkan, itu yang terpecah.
berarti hancur ya, walaupun tidak begitu hancur, kemudian kita menyatu dengan tubuh Kristus. Jadi kita harus siap untuk menjadi roti yang terpecah, mau dihancurin, siap. Ya, untuk menjadi apa? Jadi saluran berkat yang selalu terbuka untuk orang lain. Kemudian Tuhan mau apa lagi? Menyerahkan hidup kita seutuhnya pada Tuhan. Udah berserah belum? Belum ya? Ya mulai saat ini kita berserah ya sama Tuhan ya, percayakan semua Tuhan yang melakukannya. Kemudian Tuhan mau kita membereskan diri, minta ampun dan mengampuni kesalahan orang lain. Mau introspeksi diri. Mau introspeksi diri. Mau mengampuni, ya kita minta ampun dulu, kemudian mau melepaskan pengampunan kepada orang lain. Selalu introspeksi diri, koreksi diri, minta sama Tuhan, Roh Kudus apa yang belum saya lakukan hari ini. Benahi saya lebih lagi. Terus kemudian Tuhan mau kita menjauhi dosa. Jaga kekudusan agar jadi berkat. Karena Tuhan mau juga kita mengasihi tanpa batas, tanpa syarat. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang terhilang, saudara-saudara kita yang perlu keselamatan, kita bertanggung jawab untuk mereka. Jadi dengan kata lain, kita mengasihi tanpa batas, tanpa syarat. Amin, puji Tuhan ya. Kemudian terakhir, Tuhan mau kita juga punya belas kasihan bagi mereka yang terhilang, dan kita adalah terang dan garam. Luar biasa loh, Tuhan udah nyatakan kita buat terang dan garam. Boleh dibaca di Matius 5 ayat 13 sampai 16. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Amin. Ya, dengan apakah diasinkan selain dibuang, diinjak orang? Jangan sampai seperti itu. Tuhan mau kita menjadi terang dan garam. Ya, terang itu menerangi kegelapan. Seperti di Yohanes nih ya, saya baca ya. Di Yohanes 1. Ya. Di Yohanes 1, boleh ya, sambil kita baca bersama yuk. Firman yang telah menjadi manusia. Yohanes 1 ya. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 5. Ya, oke. 3, 2, 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya, ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu, ayat 3 lanjut. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Puji Tuhan. Terang itu siapa? Kristus. Apakah Kristus yang sudah menjadi terang itu juga bisa menerangi kita? Mau kita menjadi terang Kristus? Kalau ada terang Kristus, berarti kegelapan hilang gak sih ya? Hilang ya, pasti hilang ya. Sini lampu menyala semua. Kalau lampu ini mati pasti ada gelap. Takut gak dengan gelap? Pasti juga mungkin seremnya gelap ya. Tapi kalau kita punya terang Kristus, walaupun di kota yang terpencil, walaupun di tempat yang gelap, kita akan menjadi berkat terang, kemuliaan Kristus bagi orang lain. Terang-terang kudus Allah. Siap ya, saudara-saudara semua ya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Amin, puji Tuhan. Jadi sekarang kembalinya adalah kita simpulkan, kasih bukan perkataan lip service, tetapi kasih adalah tindakan. Tindakan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah nyatakan kasih-Mu kepada kami. Kau sudah nyatakan firman-Mu buat kami. Kau sudah ajarkan kami Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Kau didik kami, Kau atur kami. Biarlah Tuhan, api-Mu terus menyala dalam kami. Supaya kami boleh menjadi terang, menjadi garam bagi banyak orang.
dan kegelapan sirna seperti yang Tuhan nyatakan dalam Yohanes 1 ayat 5 ini Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi terang-Mu Tuhan, supaya kekudusan selalu ada dalam kami, selalu ada dalam lingkungan kami, selalu ada dalam keluarga kami, selalu ada di setiap wilayah dimanapun kami ada berada. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau dahsyat luar biasa Tuhan. Tidak ada yang sempurna kami, tapi kesempurnaan yang kami miliki adalah Allah yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Kesempurnaan-Mu mengalir memenuhi kami semua di sini, dan kesempurnaan Allah yang ada pada kami, Tuhan pakai kami untuk menjadi berkat kemuliaan Kristus bagi orang lain. Orang lain diselamatkan, orang lain bertobat, orang lain merasakan kasih-Mu, orang lain juga mengalami Engkau, orang lain juga mengalami kesembuhan, orang lain juga mengalami mujizat kasih karunia anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya keselamatan terjadi di tempat ini, keselamatan juga terjadi di tempat dimanapun kami ada berada, dan keselamatan terjadi di Indonesia. Karena Tuhan sudah nyatakan dalam firman-Mu, dalam nubuatan-nubuatan yang Tuhan nyatakan buat kami, bahwa salib Kristus tertanam di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala yang Tuhan sudah kerjakan, yang Tuhan sudah perkatakan. Biarlah ini Tuhan menjadi rema bagi kehidupan kami, dan kami boleh dipakai Tuhan sampai kapanpun Tuhan kehendak-Mu yang jadi. Terima kasih Bapa. Kami percaya juga Tuhan, minyak kami tidak kehabisan minyak, dan pelita kami tetap menyala di dalam nama Yesus. Bahkan seperti yang Tuhan mau, pelita kami menyala dengan besar, dan kami diajarkan Tuhan untuk selalu menyediakan minyak. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang mulia, Allah yang ditinggikan, Allah yang diagungkan, dan Allah di atas segala-galanya. Terima kasih untuk rajutan kasih-Mu, untuk rajutan rohani yang Tuhan berikan buat kami terus disempurnakan oleh kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami kembalikan semuanya kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory hosana bagi-Mu. Engkau Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Kami mengucap syukur. Engkau yang ditinggikan, dan kami yang semakin rendah. Terima kasih Tuhan. Kami belajar untuk menjadi rendah hati. Kami belajar untuk bisa mengucap syukur. Kami belajar bahwa Tuhan menganggap kami, oh Tuhan berharga di mata-Mu. Bahkan juga kami belajar untuk bisa, oh Tuhan, seperti yang Tuhan mau, serupa, segambar dengan-Mu. Terima kasih Allah-Mu, Allahku yang hidup. Kami mau berjalan, melangkah bersama-Mu menuju jalan-jalan kehidupan yang baru di dalam Yesus. Kami belajar untuk bisa menggunakan apa yang Tuhan sudah percayakan buat kami, jubah kebenaran di dalam Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami ucap syukur. Kita sama-sama katakan amin.